Ya, selamat berjumpa pemirsa dan hadirin dalam acara kami Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya. Dan kali ini kita akan menyoroti masalah-masalah seperti biasa setiap hari Rabu kita menyoroti masalah-masalah di seputar DKI, dan kali ini kita menyoroti masalah tawuran Jakarta yang hingga kini masih saja kerap terjadi, sampai ada istilah katanya segitiga emas itu ya di Pasar Manggis, Manggarai ada Menteng Tenggulung. Nah, ini di samping juga ada wilayah-wilayah lain di mana kerap terjadi tawuran. Seperti apa sebenarnya masalah tawuran di DKI Jakarta ini? Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Kapolda. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah tawuran ini menjadi salah satu agenda utama Polda Metro Jaya dan jajaran, karena selain trennya cukup meningkat, kemudian menimbulkan dampak yang cukup luas, korban, ketakutan masyarakat. Seperti biasa dalam dunia kepolisian, saya kira kasus-kasus yang bersifat aksi anarkis massal itu menjadi agenda utama, prioritas, karena itu berhubungan langsung, korelasi langsung dengan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat, ketertiban umum. Jadi kalau satu kampung berkelahi dengan kampung yang lain, kemudian terjadi perang batu, bahkan mungkin perang mercon, ada rumah terbakar, kaca-kaca berhamburan, apalagi ada korban yang meninggal dunia, ini jelas akan langsung membuat masyarakat menjadi resah dan mencekam. Oleh karena itu kami ingin mengangkat topik ini dalam acara Coffee Break ini. Kita ingin mencari solusi seperti apa. Ada beberapa sejumlah stakeholder kita undang ke Polda, mulai dari pihak-pihak yang memahami tentang peristiwa itu, apa kira-kira sebabnya, kemudian akibatnya yang dirasakan seperti apa. Termasuk adalah satu ibu yang juga kita undang karena putranya meninggal sebagai korban tawuran di sini. Kemudian juga kita melihat ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh petugas, mulai dari Tambora, Pak Wali Kota, Pak Dandim dan Pak Kapolres mempunyai konsep. Tambora jumlahnya menurun. Kemudian di Johor Bahru, alhamdulillah Johor Bahru pada waktu Ramadan kemarin tidak ada tawuran sama sekali. Tapi setelah Ramadan balik kumat lagi gitu. Nah ini juga, tapi punya konsep. Sehingga kita ada Pak Wali Kota juga kita undang dengan Pak stakeholder lainnya, Pak Kapolres. Kemudian juga di Manggarai juga ini ada Pak Seko datang mewakili Pak Wali Kota, juga punya konsep. Nah ini 3 konsep ini menarik, sementara polres-polres lain atau wilayah-wilayah lain belum memiliki konsep yang jelas. Oleh karena itu nanti kita ingin mendengar bagaimana konsep ini berjalan, apa plus minusnya, dan setelah itu tentu kita meminta juga para pakar, nanti Pak Imam Prasojo dengan Pak Paulus dan juga dari DPRD DKI, kita ingin melihat apa rekomendasi sekaligus pandangan-pandangan beliau, sehingga akan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bagi kami sendiri jajaran Polda Metro Jaya. Tentu rekomendasi ini akan sebar luaskan untuk menjadi paket kebijakan di wilayah masing-masing. Saya kira gitu Mbak Rama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kapolda. Itu kira-kira ya seperti itu suasana atau permasalahan tawuran di Jakarta ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang konsep-konsep solusi yang akan ditawarkan, kita ingin mendengar ini seperti apa sih sebenarnya ya tawuran-tawuran di daerah. Dari tadi ini disebut di Johor Bahru ya Pak ya, yang juga kerap salah satunya ini ada Pak Uci Sanusi ya, Ketua RW Johor Bahru. Ini silakan ini Pak, mungkin cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolda, yang saya hormati Bapak-Bapak Wali Kota semua. Saya dari mulai 2014 saya menjadi Ketua RW. Tapi waktu itu sebelum saya tawuran, dari 2014 itu tawuran sampai ada meninggal satu orang meninggal yang kerja di Kehakiman karena dia sakit jantung. Akhirnya saya jadi Ketua RW, barulah saya koordinasi dengan 4 RW. Saya membuat pos dan Pak Kapolres datang, saya minta lampu dengan Bapak Wali Kota, waktu itu masih Wali Kotanya Bapak Saifullah, sekarang Sekda.
dikasih 8 titik, posnya kelar, dijaga sampai dijaga itu dengan polisi waktu pas mau hari raya, waktu di bulan Ramadan. Sampai saat itu, sampai sekarang, alhamdulillah di tempat kami tidak ada lagi tawuran. Hanya di pinggir wilayah saya yang tawuran. Jadi Terakhir kapan berarti tawuran Pak di Johar tawuran Baru? kemarin lah, 2 bulan, sudah 2 bulan ke sini sampai 6 kali 7 kali. Nah, 2 bulan yang lalu masih terjadi kan Pak ya? masih berarti? terjadi ya. Nah, setelah hari raya baru perang lagi. Jadi habis Ramadan libur, Baru perang lagi. Lebaran langsung Iya. mulai lagi ya. Dan- Baik. iya. Baik, ini mungkin dari Pasar Manggis juga, kita ingin dengar ceritanya juga. Seperti apa kalau di Pasar Manggis ada Pak Dovi nih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dopi, Ketua RW 04 Kelurahan Pasar Manggis. Kebetulan saya juga Ketua Forum RW Kelurahan Pasar Manggis. Jadi alhamdulillah sampai saat ini di Kelurahan Pasar Manggis khususnya Kecamatan Setiabudi keadaannya aman, terkendali berkat adanya dari Polsek Setiabudi dengan polisi RT. Jadi setiap RT ada polisi, mudah-mudahan bisa ditiru dengan yang lainnya Pak, dengan itu Pak. Terakhir kapan Pak terjadi tawuran? Terakhir sudah 1 tahun yang lalu lah, udah nggak ada tawuran. Relatif Alhamdulillah sekarang itu berkat kerjasama dan juga kita membentuk tim penanggulangan permasalahan lingkungan, dan juga kita merekrut semua anak-anak muda dengan Bang Haji Asraf Ali, begitu juga Bang Udin Cue ini sebagai pemuda dari Rolling, karena di sana banyak komunitas-komunitas itu, kurang lebih sekitar 40 lebih Bang Haji ya, 40 lebih komunitas-komunitas yang kata geng-geng kecil. Mudah-mudahan dengan kita membentuk TP2L dan juga dari KNPI tingkat kelurahan, insya Allah Kelurahan Pasar Manggis khususnya Kecamatan Setiabudi aman terkendali. Demikian, terima kasih. Baik, baik. Ini tadi disebut-sebut ada Udin cuek ini katanya. Ini ada yang cuek di ujung ini nih. Silakan ini Pak Udin, karena kalau di sini disebut ya pelaku tawuran menguasai strategi perang di kampung Setiabudi, begitu ya Pak? Wah, kayak serem sekali nih, ada strateginya nih Pak Udin. Enggak begitu juga sih Bu. Sebenarnya saya dulu memang dari tahun 92 pelaku tawuran. Jadi saya juga nggak mau regenerasi kita menjadi pelaku tawuran juga. Oh, sudah pensiun berarti sekarang Pak? Ya bukan pensiun sih sebenarnya. Kalau masih ada, ya mudah-mudahan sih enggak. Oh, jadi tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau tawuran biasanya ngapain aja sih Pak? Pakai senjata nggak Pak Udin? Ya mungkin kalau di sana bahasanya pakai perang koboi. Perang koboi seperti apa Ya nih? udah pakai tembakan, Tembakannya dari apa? Ada pistol rakitan atau gimana? rakitan. Oh, itu merakit sendiri Pak? Ya ada yang rakitin sih sebenarnya. Yang ngerakitin siapa? Ya dari dulu, dari zaman yang tahun dari 9 berhenti tahun 2000. Penyebabnya kenapa sih biasanya sampai tawuran itu? Kok Ya. dari dulu sampai? Terkadang hal-hal sepele sih Bu. Karena mereka berkelompok-kelompok, ya mereka jaga gengsi, mungkin gara-gara cewek kan gitu bisa. Jadi gini loh Bu, kadang-kadang mereka kelompok sana dengan kelompok sini karena berkubu-kubu. Jadi kelompok ini nggak mau kalah dengan kelompok ana gitu. Jadi Kalau Pak Udin jadilah dari kelompok apa nih? Geng apa nih dulu? dulu saya dari kelompok Raja Bota kalau memang masih ada orangnya. Sekarang udah nggak ada. Oh, udah bubar tuh gengnya. Bukan bubar, udah pada mati. Jadi generasi terakhir dong Pak Udin ini. Bukan regenerasi, sebenarnya ada yang masih hidup dengan beberapa orang gitu. Jadi mereka tinggal menikmati hidup doang udah. Tapi dulu yang lainnya karena tawuran juga meninggalnya. Ya pas berhenti tawuran mereka kena narkoba ya mati. Oh. Begitu. Jadi tawurannya juga ada narkobanya juga ya di geng itu ya Pak Udin? Ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kita diundang ya memang kadang-kadang diundang disediain begituan Pak deh, begitu. Diundang sama siapa? Ya diundang sama yang mana aja gitu, yang tawuran. Terus sekarang pensiun kenapa nih? Berhenti maksudnya bukan? Ya sekarang kita kan berpikir, masa sih regenerasi kita harus seperti tawuran terus? Gimana kita menciptakan regenerasi kita tidak terjadi tawuran lagi? Jadi saya jadi contoh. Yang
akhirnya aktivitasnya sekarang apa nih Pak? Dulu kan sibuk tawuran, ngatung strategi perang katanya ya. Kalau sekarang apa aktivitasnya? Ya, kita hanya membuat komunitas, kebenaran ada pembimbing kita dari Pak Imam Prasojo. Jadi kita dibimbing oleh mereka. Begini loh harus menciptakan kegiatan ini itu. Jadi dengan kegiatan mereka lupa dengan tawuran. Kalau dulu nggak ada kegiatan memangnya? Ya dulu cuma didamain, udah kelar begitu aja. Sama aja nungguin bom waktu meledak. Jadi dulu sebelum ada kegiatan kerjanya Bang nongkrong gitu terus begitu mengisi waktunya. Profesinya apa sih sebagian besar anggota geng? Ya kadang-kadang mereka parkir. Kadang-kadang ya banyak sih macam-macam. Ya ada yang jualan narkoba juga ada sebenarnya. Nah, begitu. Itu profesinya ya. Pelajar ada nggak pelajar? Sama saya juga pelajar gitu. Jadi mereka berkumpul menjadi satu kerumunan, jadi satu kelompok. Ada yang pelajar, semuanya kelompok. Baik, ini kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nih ya, pemirsa. Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya akan segera kembali. Dan sebelum kita beralih kepada narasumber yang lainnya, sengaja di kesempatan ini kami mengundang salah satu ibu korban tawuran ya. Di Tambora begitu ya, Ibu Neng. Tentunya kita turut berduka cita ini Ibu Neng ya, putra kesayangan menjadi korban. Mungkin bisa cerita ini Ibu Neng peristiwa yang merenggut putranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Neneng dari Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, sebagai orang tua korban. Yang terhormat Bapak Wali, Bapak Anas, yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Rudi, yang terhormat Bapak Wiryanto sebagai Kapolsek yang tahan-tintinya mengekspos kami, membuat semangat kami. Saya sebagai orang tua banyak terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang disebut 3 pilar dari pihak kepemerintahan maupun Babinsa, Babimas, semuanya membuat kami begitu kejadian dalam 1 hari keduanya langsung ketangkap. Para pelakunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Peristiwanya tanggal berapa itu ya Bu ya? Pada tanggal 31 Mei jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Iya. Ibu baru 100 hari ya Bu ya? Baru 100 hari, kebetulan hari ini kemarin 100 harinya. Terus 40 hari juga saya mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak Kapolres, pihak kepolisian maupun dari Taman Sari maupun Tambora. 40 hari juga diadain doa bersama. Kami sangat bangga kepada bapak-bapak polisi yang selalu membuat kami semangat. Sudah ditangkap semua ya Bu ya? Sudah. Pelakunya dan sudah Alhamdulillah sudah semua. Sudah ditahan begitu ya? Udah ditahan, udah diadilin. Tapi memang putra almarhum dulu memang Ibu tahu memang suka tawuran atau korban atau seperti apa ini Bu ceritanya? Yang kami tahu itu anak jam 12 malam masih ada. Terus bangun katanya keluar, diteleponin temannya, yaitu yang kami tahu pas jam 6 pagi kami dikabarin bahwa anak kami udah nggak ada di rumah sakit Husada. Itu menurut keterangan dokter kenapa itu Bu meninggalnya? Ditusuk sebelah ginjal sebelah kiri, perut sebelah kiri. Kami juga lihat ada tusukannya sama kepala aja benjol. Itu saya mengucapkan kepada bapak-bapak polisi semuanya yang di Tambora maupun Taman Sari, saya sangat bangga. Setelah kejadian itu alhamdulillah sampai sekarang tidak ada tawuran lagi, dan jangan sampai putus patu yang namanya ada apa sih antri tawuran gitu setiap posko gitu ya. Saya bangga itu ngelihat di Tambora itu setiap jalan ada posko-posko anti tawuran. Dengan adanya itu tidak ada lagi alhamdulillah terkendali tawuran itu. Tapi sebelumnya Putra Ibu pernah bercerita, tidak, almarhum pernah cerita tentang teman-temannya yang suka tawuran atau seperti itu? Emang kebetulan pada malam minggu yang lalu temannya kena dibacok kepala. Saya cari, kamu ikut? Enggak mah katanya gitu. Jadi kebetulan saya juga ketua RT itu warga saya yang ke itu, kamu ikut? Enggak mah katanya gitu. Udah malam minggu keduanya yaitu anak saya
kejadian. Minggu setelahnya ya. Iya. Tapi Ibu tidak mengetahui ya apa penyebab sebenarnya gitu tawuran itu? Tidak tahu. Tidak tahu hanya peristiwanya hanya terus kemudian langsung yang dibunuh. bilangnya cuman itu aja, mau nonton, kebetulan ada dari Jarum Super itu ada apa sih, pentas itu Pak, kebetulan malam itu ada tapi bukan di tempat tawurannya, di sekitar daerah Tambora Mitra yang pentasnya itu, jadi jauh itu. Baik, terima kasih ini Bu Neng ya, sekali lagi turut berduka cita, baru 100 hari ini. Nah, mungkin bisa disambung dengan Pak Anas, ini ada Wali Kota Jakarta Barat ya. Silakan. Pak Anas. Karena di Tambora ini ya kejadiannya juga. Ya. Memang untuk Jakarta Barat volume lokasi tawuran yang paling banyak di Tambora. Ada 8 titik lokasi. Di antaranya tadi Kelurahan Pekojan yang Bu RT anaknya jadi korban. Ya. Sebenarnya sebelum bulan puasa, sejak ada kejadian tawuran di Pekojan, kita sudah membentuk tim terpadu baik dari kepolisian, Pak Kapolres dan Pak Kapolsek, staf Bimas Babinsa, Pak Dandim juga. Kemudian dari Pemda sendiri, Satpol PP sudah bergabung ya untuk cegah dini, antisipasi dini dan cegah dini terhadap adanya tawuran di Tambora. Dan alhamdulillah selama bulan puasa di Tambora ini nggak ada kejadian Sampai tawuran. sekarang, Pak? Nah, sampai sekarang juga sudah berkurang walaupun ada kecil-kecilan. Oh, masih ada kecil-kecil ya Pak ya? Oleh karena Tapi, itu ya. sampai saya memberikan penghargaan sebagai wali kota kepada Pak Kapolsek ya dan Pak dan Ramil karena berhasil mencegah. Seperti apa Pak agar berkurang begitu, penanganannya seperti apa di Tambora Pak? Yang pertama kita membentuk posko-posko di rawan titik tawuran ya, posko terpadu yang anggotanya dari pihak Pemda sendiri, Satpol PP, kecamatan, kelurahan, kemudian juga dari Polsek setempat dan Bimas Babinsa serta dari Koramil. Yang kedua, kita mengadakan sosialisasi ya terhadap tawuran ini, sanksi hukum maupun akibatnya, termasuk kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya ini kami sama-sama dengan Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Dandim dan Pak dan Ramil termasuk anggotanya mengadakan patroli ya pada jam-jam rawan pada titik-titik rawan tawuran gitu. Ya, itu efektif ya Pak ya? Ya, efektif upaya-upaya yang kami lakukan selama ini. Baik, ini disambung juga ada Wali Kota Jakarta Pusat juga nih Pak Manggara Pardede. Kalau di Jakarta Pusat seperti apa nih Pak? Jakarta Pusat itu tawuran yang paling banyak itu memang Johar Baru. Sampai dengan sekarang itu telah terjadi 30 kali tawuran. Hanya memang pada saat bulan puasa sampai dengan Lebaran itu zero tawuran. Zero tawuran. Hari Lebaran kedua terjadi tawuran. Kemudian banyak hal sebenarnya yang sudah kita lakukan. Pada saat bulan puasa itu kami bersama Pak Kapolres, Kapolsek membentuk 13 pos pengamanan dan kelihatannya memang sangat efektif dan melokalisir pencegahan terjadinya tawuran. Kemudian selain daripada itu kita sudah menggerakkan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di sana. Di sana ada Fakta di Kampung Rawa, ada Fatwa di Galur, kemudian Forum Cinta Damai di Johar Baru. Organisasi seperti apa itu Pak? Jadi ini organisasi yang diinisiasi masyarakat yang anti tawuran. Ya. Kemudian tanggal 5 kemarin, hari tanggal 5 atas inisiasi Gerakan Pemuda Islam Indonesia bersama Pak Kapolres dan kami mengumpulkan seluruh pemuda-pemuda yang pernah ikut tawuran. Kemudian pada saat itu saya tanyakan kepada mereka, adakah di antara kalian yang tidak ikut tawuran? Tidak ada yang tunjuk tangan. Berarti seluruh pemuda yang hadir di situ pernah tawuran. Terus saya tanyakan, masih adakah di antara kalian yang masih ingin tawuran? Tidak ada yang tunjuk tangan. Berarti semua sudah ingin berhenti tawuran. Atau takut? Berhenti, karena itu
pertemuan yang bebas, tidak ada paksaan. Ya, kemudian oleh karena itu mari, kalau memang kalian sudah tidak ingin tawuran, mari kita sama-sama tanda tangan. Pak Kapolres tanda tangan, Pak Dandim tanda tangan, saya tanda tangan, dan perwakilan pemuda juga ikut tanda tangan. Kemudian hari Minggu kemarin kita lakukan kerja bakti bersama. Di sana ada testimoni dari korban tawuran yang sekarang sudah tidak punya kaki dua-duanya. Terpotong itu kaki dua-duanya. Dari kerja bakti itu jadi aktivitasnya mereka bisa rukun kembali begitu Pak ya? Ya betul, supaya kita bisa dari Tanah Tinggi ikut kerja bakti di Galur, yang dari Galur ikut kerja bakti di Tanah Tinggi, demikian juga yang Johar Baru. Ini maksudnya adalah membuat silaturahmi di antara mereka gitu. Dan itu hampir 1.000 orang, hampir 1.000 orang. Kemudian dari testimoni ini kita mempunyai moto pada saat itu, Johar Baru damai. 2 hari setelah itu terjadi lagi tawuran. Ada hal yang menarik, Bu Rahma. Kalau tawuran, apalagi kalau tawuran besar, selalu ada sinyal bakal ada tawuran, mercon. Dan merconnya itu bukan mercon murahan, mercon yang besar. Yang pernah saya tanya harganya bisa sampai 300.000 satu biji. Itu dibunyiin terus terjadi tawuran, dan mercon inilah yang menghantam tangan Pak Kapolsek Johar Baru sampai kalau nggak salah ada patah tangannya. Nah, pertanyaannya adalah dari mana uang membeli mercon itu? Karena di sana mohon maaf memang tingkat ekonomi masyarakat di Johar Baru itu berada di antara menengah ke bawah. Ya, jadi ada isu, ini baru isu. Isunya kalau mau terjadi tawuran besar, ini adalah pengalihan perhatian bahwa akan masuk narkoba. Tapi ini baru sebatas isu. Nah, untuk itu saya sudah meminta kepada Pak Gubernur, dan Pak Gubernur sudah menyetujui di pos PAM yang dibuat oleh Pak Kapolres, 13 pos PAM akan dipasang CCTV. Ya, CCTV ditambah dengan 4 yang sudah ada. Berarti nanti akan ada di sana 17 CCTV. Pada saat terjadi tawuran, pergerakan orang di luar yang lokasi tawuran akan terpantau. Baik, ini sayang sekali waktunya, kita harus break dulu nih Pak Maridi ya. Pemirsa, Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dan sebelum kita lanjutkan lagi nih, kita juga sudah ada lagi yang dari Tambora ini, pelaku tawuran juga ini ya, Mas Nur Jaman. Mungkin bisa cerita nih, benar Mas, harus pakai mercon dulu yang harganya 300.000 itu dapat dari mana merconnya? Iya. Ya kalau soal mercon saya kurang tahu juga sih ya, soalnya udah pada bawa juga sih Kak. Oh, tiba-tiba ya, sudah ada aja, sudah jadi ada, tidak tahu dari mana? Nggak tahu juga. Padahal itu mahal kan ya harganya? Iya. Jadi sudah ada yang menyediakan begitu. Sudah ada yang menyediakan. Kalau Mas Nur Jaman pernah pakai mercon begitu? Nggak pernah kalau saya. Kalau tawuran biasanya ngapain aja nih Mas? Ya megang senjata tajam gitu. Apa senjata tajam misalnya? Ya samurai lah. Samurai ya? Ya. Nah itu kalau pegang samurai tawuran seperti itu pernah sampai ya langsung bisa melukai serius kan itu ya Mas Nur Jaman, pernah nggak? Ya pernah. Pernah. Nah ini kalau Mas Nur Jaman sendiri pernah kena? Pernah. Kena senjata apa? Kena senjata tajam juga. Nah ini biasanya kenapa nih kalau di Tambora ini penyebabnya? Penyebabnya sih dari gengsi, dari cecetan dunia maya juga sih Kak. Oh ya. Dari chatting di dunia maya di internet? Jadinya tantang-tantangan lah, nantang-nantangin jadinya ada gengsi gitu. Udah ajakin ketemuan. Ada yang mancing-mancing begitu? Ada yang mancing-mancing. Kalau Mas Nur Jamin dari geng apa ya? Ya Alstar. Kalau ada berapa geng di Tambora? Kurang tahu juga dah. Banyak. Baik, terima kasih nih Mas Nur Jaman, karena di sini juga langsung ada juga ya ini ya. Tadi Pak Yono ya yang kena mercon gini Pak ya tangannya ya Pak. Coba lihat itu Pak, sudah sembuh gak Pak? Sudah sembuh ya. Silahkan ini Pak, mungkin bisa cerita, bisa bawa mic ya Pak ya. Baik. Tes. Baik, saya ceritakan bahwa ini kena mercon pada tanggal 18 Agustus
waktu itu sekitar jam 3. Memang di situ ada perang agak-agak anarkis. Di sebelah kanan itu Tanah Tinggi, kemudian Kampung Rawa sebelah kiri. Nah, ketika itu sekitar jam 3, memang kami punya prinsip gimana caranya tawuran itu segera selesai. Sehingga kita bersama anggota kemudian melerai dari jembatan besi ke kanan, kita dorong, sudah mundur, ternyata yang dari sebelah kiri Kampung Rawa malah mengikuti dari belakang. Sehingga setelah kita bisa mendorong dari ke Tanah Tinggi, kita mendorong ke Kampung Rawa. Nah, ternyata yang dari Tanah Tinggi malah menyerang lagi. Ada beberapa petasan yang besar-besar, ya salah satunya kena tangan saya. Dan setelah selesai itu saya melihat ada satu kardus tempat petasan tersebut. Setelah saya tanya-tanya kepada pemuda-pemuda situ, sebenarnya petasan-petasan itu ditaruh oleh seseorang kalau terjadi tawuran. Jadi ditaruh aja gitu. Jadi seolah-olah tawuran-tawuran atau orang-orang yang tawuran itu langsung mengambil untuk menggunakan. Jadi tidak membawa dari rumahnya. Dan tidak tahu siapa yang memberi, tidak tiba-tiba tahu ada. siapa yang naruh, tapi intinya ditaruh di situ. Kemudian yang mau menggunakan, yang ngambil langsung digunakan. Nah, ini menarik, ini mungkin disambung oleh Pak Wakapolresnya ya, Pak Roma. Ini pernah diselidiki nggak ini Pak, dari mana ini kan satu dus itu kan pastinya mahal itu Pak. Jadi dari beberapa fakta kejadian terakhir terjadinya tawuran antar kampung di wilayah Johor Baru, memang bergeser Pak modusnya, di mana tanda-tanda daripada mulainya tawuran ataupun pertempuran itu dari dua blok yang berbeda. Contohnya tadi di lokasi jembatan besi itu ditandai oleh adanya mercon kembang api. Tapi entah bagaimana, ada hasil penyelidikan kami menyatakan bahwa beberapa orang naik sepeda motor, kira-kira 5 sepeda motor dengan 10 orang langsung masuk keluar dari satu gang, dan warga tersebut menggunakan helm tertutup, langsung memberikan tanda-tanda untuk menembakkan mercon ke sebelahnya. Ini bisa dibuktikan sendiri melewati beberapa hasil rekaman CCTV. Setelah itu dari pihak kampung sebelahnya berpikir bahwa tanda-tanda dari penembakan itu mercon itu dijawab oleh kampung sebelahnya yang sudah siap juga. Yang kita selidiki, ya mereka memang banyak menyampaikan tidak tahu dan tidak menahu. Sampai saat ini juga kami tetap melakukan penyelidikan, dan kita di backup oleh Wali Kota Jakarta Pusat untuk membangun beberapa tenda pospam lagi yang tadinya kita operasionalkan hanya sebatas bulan puasa saja dengan prosedur ketetapan pengenanganan daripada antisipasi tawuran warga. Akhirnya kita melokalisir lagi untuk menentukan titik-titik rawan tawuran. Ya, ini menarik. Mungkin ada Pak Imam Prasojo ini yang menambahkan ini Pak. Kalau kita dilihat tampaknya ada yang pihak-pihak yang ingin memanfaatkan ini ya tawuran ini. Silakan Pak Imam. Ya, itu sebenarnya kalau menurut saya di ujung. Jadi ada faktor pemicu yang bisa saja orang lain segala macam. Tapi dalam diskusi ini sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita memahami peta dari apa yang terjadi di setiap wilayah. Karena di Johor Baru bisa jadi beda dengan di Manggarai atau di Tambora juga beda. Nah, mapping sosial itu yang menjadi penting. Sebagai contoh misalnya di Manggarai, nah ini ada nanti Pak Masudin ya, ini salah satu tokoh yang sekarang ini malah menjadi aktivis perdamaian di sana. Pak Udin cuek ini ya? Iya. Udah nggak cuek lagi sekarang rupanya ya? Ya. Peduli. Nah, jadi sebagai contoh misalnya apa? Setiap kelompok di setiap tempat itu ada kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompoknya kalau di Manggarai ini misalnya ada kelompok-kelompok boab, bocah anti pisau, bores, bocah resek, Pasipur, pasukan siap tempur. Ini banyak sekali kelompok-kelompok seperti ini. Kalau secara negatif melabel itu adalah geng. Tapi sebetulnya ini adalah orang-orang atau anak-anak muda yang berhimpun, ya secara wajar mereka ingin melakukan aktivitas. Problemnya adalah aktivitas apa? Nah ini yang tidak dia bisa rumuskan dan tidak ada yang memfasilitasi. Nah, setiap kelompok ada tokoh, ada pentolan, istilah apa namanya anak-anaknya ini. Nah, antar pentolan seringkali tidak saling mengenal, bahkan mereka saling memusuhi. Nah, orang-orang seperti ini
ya, tidak ada kegiatan, berebut lokasi pada saat mereka mau kegiatan, tidak ada ruang publik yang bersama-sama bisa mereka lakukan. Nah, akhirnya seringkali memudahkan, apalagi wilayah ini biasanya wilayah padat penduduk, ya kan, di mana di situ banyak sekali pengangguran, ruang publik tidak tersedia. Nah, sehingga dalam situasi kayak gitu bisa saja orang memanfaatkan, misalnya orang yang mau jualan narkoba tadi, tapi juga mungkin saja orang yang sekedar untuk mencari keributan, ya, karena kepengapan di dalam situasi seperti itu. Nah, teman-teman seperti Bang Udin ini adalah tokoh di sana, pentolan di sana. Dulu biang tawuran, tapi sekarang begitu dia menyadari dan dia bisa merekrut pentolan-pentolan yang lain dan berinteraksi antar kelompok ini, antar geng ini, mereka lah yang sebetulnya menjadi tulang punggung utama di dalam komunitas itu untuk mencegah tawuran. Kalau itu kuat, orang-orang seperti ini ya difasilitasi, diberi kesempatan untuk berekspresi, saya yakin itu akan jauh lebih, daya tahannya itu akan jauh lebih baik gitu. Nah, bahwa polisi mendukung, petugas kelurahan mendukung, itu bagus. Tapi mereka ini operasinya biasanya jam 2 malam baru bangun gitu ya. Nah, siapa yang bisa menanggulangi? Wong tawurannya kadang-kadang setelah jam 1 gitu kan. Nah, itu yang menjadi kita pahami bagaimana mentransformasikan pentolan-pentolan ini, dan kemudian secara kelompok, ya, satu orang pentolan berubah misalnya, belum tentu pada saat dia itu masuk ke kelompoknya, ke gengnya, itu terus berubah. Oleh karena itu kita butuh transformasi kelompok. Nah, setelah transformasi kelompok, transformasi hubungan antar kelompok. Karena ini ada orang yang musuh bebuyutan. Misalnya kelompok A musuh bebuyutan dengan kelompok B. Wah, ini udah mulai bete nih, yuk tawuran gitu. Ada yang kayak gitu loh, yang tanpa sebab. Baik, kita harus break dulu, kita lanjutkan lagi nanti ya. Pemirsa, kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Lanjutkan, saya ini ada Pak Asraf Ali ya, saya langsung ke Pak Asraf, karena Pak Asraf ini selain anggota Komisi E DPRD DKI, juga tinggal di Pasar Manggis ini Pak ya, jadi sudah akrab dengan tawuran ini. Silahkan ini Pak Asraf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolda, terima kasih saya diundang, kami diundang di sini. Ini saya rasa satu langkah untuk memberikan solusi masalah tawuran di Jakarta. Saya mengamati masalah tawuran ini kan sejak tahun 2000-an. Tahun 2000 terjadi tawuran 2 tahun tidak pernah berhenti di kelurahan kami. Saya kebetulan ketua RW waktu itu, dan juga bersama dengan RW tokoh masyarakat yang lain, kita coba untuk mengantisipasi ini. Lalu selesai itu dengan kita kanalisasi ketika itu dengan membentuk Fordagis, Forum Pemuda Pasar Manggis. Selesai itu. Nah, mulai muncul lagi di pertengahan sekitar tahun 2010-an, terakhir kemarin 2014. Jadi persoalannya sekarang, kalau menurut saya, ini kan gejala sosial yang ada di masyarakat perkotaan. Karena faktor kepadatan penduduk, masalah pendidikan, masalah kesempatan bekerja yang umumnya masih belum menikmati pekerjaan gitu, sehingga nganggur lah, katakan seperti itu. Dan juga tadi disinggung masalah harga diri karena tantangan melalui SMS, dan lalu juga ada jati diri kalau menurut saya. Nah, yang menjadi persoalan kalau saya menangkap, apakah mungkin kita bisa memberikan solusi kepada mereka tanpa melibatkan semua pihak? Saya berpikir ada mungkin pemikiran kalau ini bersatu, saya istilahkan ABM, aparat, birokrat, masyarakat. Ini yang coba kita bangun di Kecamatan Setiabudi. Dulu tahun 2012 Pak Imam Prasojo, saya sama Pak Fojibo minta menyelesaikan tawuran antara Pasar Rumput dengan Tenggulun, dan Pak Imam ketika itu masuk, dan alhamdulillah Pak Udin sekarang udah bisa pada main band karena dibantu dengan salah satunya dana CSR yang diusahakan oleh Pak Imam Prasojo. Saya coba untuk menangkap ini dengan aparat, kita kerjasama, ada Kapolsek dari mulai Pak Audi Latuha Heru, Pak Arsal, sekarang Pak Tri Yulianto, satu polisi tadi disinggung, satu RT, satu polisi. Ini memberikan kesejukan juga buat masyarakat Pak Kapolda.
Jadi polisi tidak dianggap lagi menyeramkan. Ini konsepnya Pak Arsal, itu TESI namanya. Program 1 RT 1 polisi. Sekarang ada lagi Pak Tri Yulianto. Bagaimana melakukan safari? Ya, ini Pak Camat juga hadir. Safari hampir setiap malam. Ya, komunikasi dengan RW, dengan kelompok-kelompok itu. Nah, kalau terjadi seperti itu, saya rasa antara polisi, birokrat, Pak Camat, Pak Lurah, Wali Kota, kalau bersatu, saya pikir menarik ini, bisa menyelesaikan masalah. Di kelurahan kami itu ada 42 kelompok. Sama. Saya juga kemarin membantu Manggarai, ini Pak Kapolseknya ada, Pak Camatnya ada, saya datang ke Manggarai. Setelah kita telusuri, kelompok-kelompok itu banyak sekali Pak Kapolda di sana. Nah, bagaimana kelompok ini, kalau kita bisa lakukan pendekatan, lalu kita kanalisasi. Kanalisasi itu artinya bukan hanya bagaimana mereka damai, tapi juga kita masukkan dalam satu institusi. Kalau di Pasar Manggis ada, kita namakan, masuk aja KNPI, organisasi yang resmi. 42 kelompok tadi masuk ke sana. Kita bawa ke puncak, 2, satu kelompok. Latih, Kapolsek ngasih pandangan, dan Ramil, dilatih PBB dan sebagainya. Akhirnya mereka membentuk KNPI. Nah, inilah saya rasa satu solusi yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan, memberikan kesempatan mereka untuk berperan. Satu sisi lain, saya menangkap dari sisi Dewan, apabila memungkinkan, saya selalu katakan, anggaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan masalah kepemudaan ini tolong juga prioritaskan. Kemarin saya bicara dengan Pak Sekda, bagaimana anggaran yang triliunan tapi tidak menyentuh anak-anak muda yang jumlahnya mungkin jutaan di wilayah DKI Jakarta. Sehingga bagaimana, kemarin contoh misalnya begini, Pak Kapolsek memberikan, Pak Arsal memberikan satu bantuan untuk cuci motor. Nih Udin Cuek nih. Ya, saya hampir tiap malam di Pasar Rumput dengan Udin Cuek masalahnya. Gitu ya, kita lakukan pembinaan. Sekarang dibina, mereka yang biasanya tawuran sekarang cuci motor. Terus ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kalau memang bisa, saya juga katakan pada Dinas Sosial, bagaimana anggaran 2 juta rupiah 1 tahun untuk dana pembinaan Karang Taruna di kelurahan? Gak mungkin bisa terselesaikan masalahnya. Yang timbul akhirnya kelompok, dulu kan tahun 60-an ada kelompok-kelompok terus dihimpun, dikanalisasi dalam Karang Taruna. Karang Tarunanya sekarang hampir praktis Pak Kapolda, di seluruh DKI, di kelurahan-kelurahan itu vakum. Ada tapi tiada. Karena apa? Ketidak ada anggaran. Itu salah satunya. Saya minta mau Dinas Sosial, saya bilang naikin anggarannya. Kemarin janji per tahun akan dinaikkan sampai 20 juta. Nah, kalau anggarannya sudah naik, artinya mencukupi, ada aktivitas yang bisa dilakukan. Ini saya pikir Dinas Pemuda Olahraga juga seperti itu. Bagaimana olahraga bukan hanya prestasi seperti di atlet, tapi olahraga kemasyarakatannya juga dibina dengan anggaran yang cukup. Kalau anggaran Dinas Pemuda Olahraga kan sekarang kecil. Kalau tidak salah cuma 300 miliar tapi nanganin persoalan DKI yang begitu besar. Sementara yang lain memadai. Nah, kesempatan sekolah juga Pak Kapolda. Pasar Manggis itu, ini ada tokonya Udin sama Amar itu, saya bilang ayo sekolah karena ada PKBM. Yang tidak lulus SD, SMP, SMA sekarang Pak Imam, mereka ikut paket A, ada 40 orang yang udah lulus. Memang harus ada kepedulian, saya pikir dari semua pihak tadi, aparat, birokrat, masyarakat. Itu. Sehingga di Manggarai kemarin alhamdulillah dibentuk tim peduli lingkungan Manggarai, ini ada Pak Camatnya, kita sepakat dan pelan-pelan akan selesai. Pasar Manggis sudah membentuk tim penanggulangan permasalahan lingkungan, itu dari unsur RW, LMK, tokoh masyarakat, masuk di sana lurah, ya. Relatif sudah jarang terjadi sekarang di Pasar Manggis, Pak. Alhamdulillah sudah mulai membaik ya. Mereka kemarin kita kumpulin, saya reses juga saya undang. Memang menarik ketika Pak Imam kita undang nih. Waktu reses saya undang nih 42 kelompok itu. Ya pakaiannya pakai sendal, pakai celana pendek, datang ke kelurahan, ya udah kita kasih ngomong. Kita orangin istilahnya gitu. Kita kasih kesempatan dia berperan, jangan dipinggirkan. Ternyata alhamdulillah mereka juga akhirnya Oktober mau buat kegiatan dan sebagainya. Jadi saya merasa berterima kasih ya kalau Kapolda sekarang punya perhatian yang serius, ditambah juga dari Kapolres, Kapolsek ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi solusi yang terbaik untuk menangani tawuran. Ini Pak Asraf, kita ingin dengar juga dari Kapolres Jakarta Barat ya. Ini seperti apa ini penanganannya? Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penanganan di wilayah hukum Polres Jakarta Barat, khususnya Polsek Tambora, itu memang kami jadikan pilot project untuk penanganan tawuran. Karena kami begitu masuk ke sana, orientasi kami adalah problem oriented policing, sehingga kita mencari akar permasalahan untuk bisa kita selesaikan secara bersama. Di Tambora memang punya karakteristik yang sedikit berbeda, padat penduduk, kemudian daerahnya sedikit kurang beruntung. Oleh karena itu kami mencoba untuk mencari solusi yang paling tepat. Pertama, kami keluarkan maklumat Kapolres. Maklumat Kapolres itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tawuran merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya sampaikan di situ dalam maklumat bahwa apabila anak-anak, bapak-bapak, ibu terlibat tawuran, maka akan dicatat dalam catatan kepolisian. Dan itu memberikan peringatan pada orang tua untuk ikut membina putra-putrinya. Setelah itu kita bangun pospam, 8 pospam di titik-titik yang rawan. Kemudian yang istimewa lagi di Tambora itu dari warga sendiri membentuk pospam, namanya Pospam Terpadu Relawan Tanggap Kemanusiaan Anti Tawuran. Ini ada salah satu anggota yang di sini, seragamnya mereka siapkan sendiri, kemudian pospamnya juga mereka siapkan. Baru ada 2 pospam, tetapi janji warga akan membentuk sampai 30 pospam. Itu dari warga, bukan dari polisi. Polisi hanya menyiapkan 8 pospam. Setelah itu kita siapkan juga hotline anti tawuran. Nomor teleponnya itu 087 700 700 900. Itu untuk memberikan sistem peringatan dini kepada warga untuk segera melaporkan apabila terjadi potensi anak-anak kumpul. Sudah ada yang lapor di wilayah ini ada yang kumpul-kumpul dengan membawa senjata tajam. Kita lakukan operasi, dan kita juga setiap malam kita lakukan patroli dengan konsep proaktif represif. Baik. Iya. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin ini masih ada waktu disambung dari Dandim juga ini Pak ya. Silakan waktunya dibagi. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres Jakarta Barat. Memang kita secara proaktif bersama-sama dengan 3 pilar, konsep 3 pilar bersama Bapak Wali Kota Jakarta Barat, kemudian Kapolres Jakarta Barat dan Kodim beserta jajarannya secara proaktif masuk ke masyarakat, khususnya ke generasi muda. Di samping apa yang sudah dilakukan oleh jajaran polisi, Kodim juga melakukan penyuluhan terutama kepada sekolah, SMP dan SMA atau sederajat maupun ke kampus universitas. Penyuluhan tersebut dalam rangka mengurangi atau mengantisipasi efek dari gejolak sosial yang ada di masyarakat. Karena memang wilayah Tambora khususnya itu sangat tidak beruntung sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolres. Nah, dari penyuluhan ini tentunya kita tidak satu arah begitu, tapi terjalin komunikasi 2 arah sehingga kita terima masukan-masukan dari masyarakat, terutama dari generasi muda, dari kalangan muda. Dan untuk itulah kita lakukan langkah-langkah sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Bapak Kapolres. Baik, terima kasih Pak. Dan pemirsa, kami akan kembali nih setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Selanjutnya langsung saya beri kesempatan kepada Pak Paulus ini. Silahkan Profesor Paulus. Baik, terima kasih. Tadi dikatakan oleh Pak Imam bahwa setiap kasus itu daerah lain-lain ya. Tapi kalau kita berikan satu kesimpulan secara sosiologis ya, sebetulnya masyarakat kita itu terutama ada yang daerah kumuh ya, itu mengalami kelemahan daya tahan sosial. Jadi dipermainkan dari kekuatan luar seperti mercon tadi, narkoba dan sebagainya, di dalamnya sendiri juga memang lemah. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Nah, kalau polisi pasti
tugasnya adalah yang lebih kepada kekuatan luar itu, melawan narkoba dan segala macam. Nah, kemudian kalau secara fisik juga perlu diperbaiki. Nah, situasinya sangat jelek. CCTV saya kira perlu. Kemudian lampu-lampu untuk menerangi daerah yang gelap-gelap itu perlu. Itu yang namanya perubahan wajah kampung. Nah, sosialnya kita misalnya, saya, Pak Imam dan sebagainya ini. Nah, apa inti dari pendekatan sosialnya? Adalah tadi sudah diucapkan beberapa, mendekati mereka. Jadi jangan kita menyiapkan kayak mau perang. Yang ini udah siap dengan ini, kita polisi begini. Dekati dulu mereka. Orang selalu mereka tuh kalau kita ngomong, selalu mereka merasa tidak pernah didekati. Dan kalau didekati, permintaannya sangat simpel. Kepengen main futsal, kepengen main musik, kepengen seni gerak, tarian dan segalanya, kepengen mural. Coba. Nah, ternyata setelah kita penuhi di Johar Baru, Pak, yang sekarang itu di Johar Baru ada 54 geng. Namanya juga serem-serem, gak kalah serem dengan tempat Pak Imam tadi. Yang saya selalu ingat Pak Imam, namanya Sandigo. Salah sedikit golok. Ya. Itu ada 54 dan kita terus terang saja baru menangani 4, Pak. Dan 4 itu pun kita dekati dengan kesenian. Dengan itu tadi. Dan mereka sablon dan Kalau segala. pekerjaan ya, pekerjaan. Nah, pekerjaan itu hati-hati. Jangan kita memberikan training untuk pekerjaan. Tidak semua anak itu segera membutuhkan pekerjaan saat ini. Jadi kalau itu cuman kursus mengetik dan segala macam, itu lain lah. Yang ini justru itu bagaimana bisa main futsal, bagaimana main musik dan sebagainya. Nah, kita tampung di rumah saya, Pak. Jadi kalau Bapak datang ke rumah saya, itu ada tempat mereka nongkrong. Nah, ini yang harus difasilitasi lebih lanjut, karena tidak mungkin hanya ditampung dalam satu tempat yang kecil. Nah, maka muncullah di Johar Baru yang disebut Sekolah Komunitas Johar Baru. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak Nimu sekalian, Mbak Rahma. Saya kira ada beberapa poin penting yang sudah kami tarik melalui kegiatan pertemuan ini. Jadi kalau kita lihat bahwa memang kita tidak perlu untuk pesimis, kita harus optimis bahwa sebetulnya masalah tawuran di Jakarta yang merupakan jadi problema Jakarta ini sebetulnya bisa untuk ditangani asal betul-betul diseriusi. Yang pertama ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah kita harus atensi dulu dengan persoalan ini. Kalau kita menganggapnya hanya business as usual, ini biasa saja, udah lama terlangsung, kemudian biarin aja, nanti juga selesai sendiri, itu akan pernah selesai. Tapi kita harus mulai dengan fokus dulu. Nah, kemudian kedua adalah langkah-langkah proaktif lebih penting daripada langkah-langkah represif. Selama ini memang saya mengamati banyak beberapa teman-teman yang datang ke TKP, kemudian tangani, setelah itu turun lagi, tanpa berusaha melakukan langkah-langkah yang lebih proaktif untuk memahami akar masalah. Kemudian poin yang lain adalah tidak ada satu obat untuk satu penyakit. Jadi kalau kita lihat bahwa perlu mendalami setiap daerah secara kasuistis. Setiap wilayah tidak harus sama persoalannya. Meskipun mungkin ada persoalan yang bersifat umum yang sama, tapi teknis yang lebih detail itu berbeda-beda dari tempat yang lain. Kemudian perlu mendalami akar masalah tersebut, didalami betul, bahkan tadi sampai ke detail kelompok-kelompoknya, tokoh-tokoh orang-orang yang menjadi tokoh kunci dalam kegiatan tawuran, itu perlu dipahami betul oleh kita semua, baik pemerintah maupun dari lembaga swadaya masyarakat, aktivis, sehingga kita tahu pinpoint ke arah kelompok-kelompok itu, orang-orang tersebut yang harus didekati. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kegiatan pendekatan, di samping masalah infrastruktur CCTV, PLN oke, tapi upaya yang lebih proaktif untuk mendekati tokoh-tokoh kunci ini, kelompok-kelompok kunci ini, itu jadi sangat penting sekali, yaitu dengan cara-cara yang lebih kegiatan humanis dibanding langkah-langkah penegakan hukum. Kemudian kalau kita melihat bahwa konsep yang lain adalah tentunya pendekatan secara terpadu. Tadi Pak Paulus menyampaikan 4 prinsip utama. Yang pertama lah harus adanya kekompakan. Ini juga dimaksudkan adalah sinergi. Jadi penanganan nggak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah, khususnya dari Pemda, kepolisian, kemudian TNI, ditambah dengan masyarakat, baik kelompok LSM, aktivis,
relawan maupun tokoh-tokoh masyarakat. Ini memerlukan ada kegiatan terpadu sehingga memang harus dilakukan kegiatan-kegiatan untuk mengorganisir keterpaduan ini. Kemudian yang kedua adalah pendekatan tadi kepada tokoh-tokoh inti tadi. Yang ketiga adalah memfasilitasi termasuk penganggarannya. Sehingga kita harapkan dengan adanya Bapak Ashraf Ali dari DPRD bisa mendorong DPR, Pak Wali Kota hadir di sini, Pak Wali Kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Seko Jakarta Selatan. Kita harapkan juga Kesbang juga ada di sini. Programkan betul kegiatan-kegiatan ini. Programkan kegiatan ini dalam rangka untuk memfasilitasi kelompok-kelompok tokoh-tokoh ini. Kemudian yang terakhir adalah mengalihkan mereka untuk membentuk semacam organisasi yang bersifat natural, alamiah, sesuai kehendak mereka, tapi sifatnya positif. Misalnya tadi melihat kegiatan seni, kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang sekarang sudah tidak hidup lagi, dan ini dapat, selain itu anggaran, saya kira dapat menggunakan anggaran mulai dari pemerintah. Di sini ada bapak-bapak yang terkait dengan anggaran, kemudian CSR, Corporate Social Responsibility, yang perlu kita gedor, terutama dari pengusaha-pengusaha yang katakanlah mereka memiliki keuntungan dari hasil dari masyarakat juga, ditambah dengan dari swadaya-swadaya lain. Tapi ini memerlukan inovasi dari kita semua, dan yang paling utama saya kira dengan ada acara ini bisa menjadi wake up call, membangunkan kita semua untuk kembali duduk bersama, terpadu untuk menyelesaikan masalah tawuran di Jakarta. Saya kira gitu Pak Rahmat. Terima. Saya boleh nggak satu? Ya boleh, tambahkan Pak Imam. Jadi maksud saya itu poin-poin tadi Pak luar biasa itu. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan itu mulainya. Nah, oleh karena itu kalau boleh diusulkan, buat aja pilot project ya, misalnya Johar Baru, Tambora, terus kemudian Manggarai. 3 itu ada tempat koordinatif ya, didukung oleh anggaran yang betul, kemudian di backup oleh polisi, tokoh-tokoh masyarakat nanti dikumpulkan, mari kita lakukan. Kalau ini talking action ini tidak ditindaklanjuti dengan taking action, saya kira ini akan terus-terusan nanti tahun depan temanya sama lagi, jangan-jangan gitu loh Pak. Nah, oleh karena itu mari kita lakukan. Kapan Pak Kapolda? Bulan depan mulai atau kapan? Saya kira ini sudah dimulai, ya cuma beliau belum well informed saja. Sehingga kedatang ke sini juga otomatis beliau akan inform. Di Jakarta Barat saya kira sudah duduk bersama. Kemudian di Jakarta Pusat kemarin Pak Rede bahkan sudah membuat tim itu, dan kemarin sudah dimulai minggu lalu dengan membuat deklarasi bersama. Nah, Selatan Kapolres juga saya kira sudah. Forumnya di mana Pak? Nah, ini yang perlu kita. Ya, saya pikir nanti setelah off air ini kita akan melanjutkan dikit. Tapi yang jelas sudah ada langkah itu. Tapi saya sependapat dengan Pak Imam tadi, bagusnya dibuat semacam forum yang organisasi resmi lah, katakanlah gitu, bukan yang loose tapi yang betul-betul permanen untuk bisa memfasilitasi semua stakeholder yang terlibat ini. Dan belum ada anggaran kan Pak? Pak ini. Bisa sedikit Pak. Ya. Saya hanya menyampaikan Pak Kapolda, pada pertemuan kami Jumat malam sama Minggu, masyarakat itu sudah meminta, manakala preventif, persuasif sudah kita lakukan, tetapi juga meminta juga jajaran polisi juga untuk bisa bertindak tegas juga kepada mereka yang masih melakukan tawuran. Karena masyarakat sudah mengatakan tidak suka dengan tawuran, tetapi masih tawuran. Diminta juga kepada kita aparat untuk juga bisa bertindak tegas. Terima kasih. Belum ditangkap-tangkap. Ya, saya kira ini kita close, tapi kemudian nanti kita lanjutkan nanti. Pak, kita minta nanti Pak Wali Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Barat nanti setelah off air menjelaskan dikit langkah-langkah yang sudah dilakukan yang real tadi. Baik, Silahkan. baik, terima kasih Pak Kapolda. Pemirsa, demikian diskusi kita. Acara masih akan terus berlanjut ya, nanti secara off air. Namun ini tadi 1 jam pertama setidaknya sudah bisa memberi masukan atau minimal menggugah perhatian kita ya. Masih banyak generasi muda yang butuh kepedulian kita bersama. Demikian Cafe Break, saya Rahma Sarita, sampai jumpa.